Halo, saya Imelda Romauli Febrianti dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Dalam beberapa waktu ke depan akan membahas mengenai paham asuransi penting. Namun sebelum kita lebih jauh membahas pentingnya pemahaman asuransi, ada baiknya kita terlebih dahulu mengingat bahwa tujuan awal kita memiliki asuransi pastinya untuk proteksi diri dari segala kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Namun, gimana ceritanya kalau di kemudian hari ketika kita membutuhkan proteksi tersebut, asuransi yang kita miliki malah bermasalah? Mengingat beberapa waktu yang lalu, ada beberapa kasus perusahaan asuransi yang nggak bisa diklaim, yang gagal bayar, atau semacamnya. Padahal, tertanggung telah membayar premi atau iuran secara rutin. Nah, sebenarnya kenapa sih hal-hal tersebut bisa terjadi? Alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu bertanya kepada diri sendiri. Seringkali kita yang kurang atau lebih tepatnya malas mengecek. Dalam artian, kita malas mengecek polis, kita malas mengecek kapabilitas perusahaan asuransi. Menurut otoritas jasa keuangan, masalah bukan cuma datang dari pihak internal perusahaan pengelola asuransi. Masalah asuransi juga kerap ditemukan dari nasabah. Bermula dari kurang pahamnya nasabah terhadap polis, ditambah kurangnya komunikasi dan detail informasi dari pemasar asuransi juga dinilai bisa menambah masalah. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya asuransi dalam membeli produk asuransi. Sebelum kita ngobrolin asuransi, idealnya kita bahas dulu apa itu risiko. Sebelum kita lebih jauh memahami mengenai pengertian risiko, mari kita saksikan video berikut. ¿Cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien. No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. ¿No? Sí, claro. Sí, que veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Ayudemos a mano entonces. Ábrase, huevón, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón. Pero camine. Oke, cukup mengerikan ya video barusan, tapi semoga bisa membantu kita memahami risiko lebih mudah. Oke, dari kejadian tadi, kecelakaan atau tabrakan, ditabrak merupakan kejadian yang tiba-tiba, di mana kalau yang namanya tiba-tiba tentu tidak pasti. Dan jika terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian. Contohnya, kebakaran yang tanpa diduga terjadi pada mobil yang menabrak motor. Setelah memahami pengertian risiko, bagaimana cara mengelola suatu keadaan atau suatu kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Cara pengelolaan risiko ada mengurangi, menghindari, menerima, dan mengalihkan. Mengurangi berarti mencari sebuah tindakan untuk mengurangi kerugian dari sebuah risiko yang dapat terjadi. Yang dikurangi bukan risikonya, tapi dampak yang terjadi dari risiko tersebut. Kemudian adalah menghindari. Menghindari berarti kita tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan risiko tersebut terjadi. Tapi tindakan menghindari risiko ini seringkali tidak efektif karena kita tidak dapat mencapai tujuan dari aktivitas yang akan kita lakukan karena menghindari risiko yang akan terjadi. Misalnya, kita khawatir atau
ada kemungkinan terjadi kecelakaan ketika kita mengendarai kendaraan. Untuk menghindarinya, kita bisa tidak menaiki kendaraan atau berdiam diri di rumah. Selanjutnya adalah mengalihkan. Selain menghindari dan mengurangi, kita juga bisa mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menanggung risiko tersebut dengan membayar jasa. Melalui cara seperti ini, bisa dikatakan bahwa kita sudah membeli asuransi. Pengelolaan risiko selanjutnya adalah menerima. Menerima artinya kita hanya bisa merelakan kerugian tersebut terjadi. Tindakan ini tentunya diambil jika tidak ada cara lain, atau menerima risiko menjadi jalan satu-satunya untuk menghadapi risiko. Kemudian kita membahas risiko ada apa saja jenisnya. Di sini ada 4 jenis risiko, yaitu risiko murni, fundamental, khusus, dan spekulatif. Pertanyaannya adalah, apakah semua risiko ini dijamin oleh asuransi? Tentu tidak. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari risiko murni. Risiko murni merupakan risiko yang ketika terjadi benar-benar menimbulkan kerugian. Murni mengalami kerugian. Contohnya apa? Kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Risiko yang kedua adalah risiko fundamental. Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental ini menimbulkan dampak yang sangat luas bila terjadi. Risiko fundamental biasanya disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Misalnya apa? Misalnya perusahaan pilot sehingga harus merumahkan seluruh pekerja yang artinya merugikan orang dalam jumlah banyak. Contoh lainnya adalah gempa bumi yang mungkin ketika gempa bumi terjadi akan berdampak kepada banyak orang, kepada masyarakat luas. Selanjutnya adalah risiko khusus. Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya apa? Adalah ketika seseorang mencuri, maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi si pencuri tersebut. Maksudnya, ketika seorang melakukan pencurian, ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Misalnya, dia akan masuk penjara, tetapi yang masuk penjara dampaknya hanya berpengaruh kepada si pencuri itu sendiri. Risiko selanjutnya adalah risiko spekulatif. Spekulatif merupakan kebalikan dari risiko murni. Risiko spekulatif mengandung dua kemungkinan. Kalau tadi murni hanya mengandung kemungkinan pasti rugi, tetapi kalau spekulatif mengandung dua kemungkinan, yaitu peristiwa ketika risiko tersebut terjadi bisa menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya apa? Bursa efek, kemudian undian berhadiah, dan juga judi. Setelah memahami risiko, mari kita berlanjut kepada asuransi. Pada dasarnya, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak. Pihak kedua berkewajiban membayar iuran, sementara pihak pertama berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau harta benda milik pihak kedua, sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Pihak yang menyalurkan premi disebut sebagai tertanggung, sementara pihak yang menerima pembayaran premi disebut sebagai penanggung. Asuransi. Asuransi digolongkan menjadi 3. Yang pertama, asuransi berdasarkan pengelolaan dana. Yang kedua, berdasarkan tujuan operasional. Yang ketiga, berdasarkan jenis asuransi. Berdasarkan pengelolaan dana, asuransi dibagi menjadi 2. Ada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pengelolaan dana asuransi konvensional adalah dana atau premi yang dibayarkan oleh tertanggung akan dikelola sesuai dengan perjanjian oleh pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Sementara pengelolaan dana asuransi syariah adalah
Dana merupakan milik semua tertanggung selagi perusahaan asuransi hanya bersifat sebagai pengelolaan dana tanpa hak milik. Dana tersebut akan dikelola untuk keuntungan peserta asuransi secara transparan. Selanjutnya, berdasarkan tujuan operasional, asuransi dibedakan menjadi dua, ada asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi komersial atau asuransi komersial adalah asuransi yang didirikan oleh lembaga atau badan keuangan yang kepesertaannya bersifat sukarela. Bisa siapa saja dengan biaya premi yang diberikan sesuai dengan benefit yang diinginkan peserta asuransi. Berbeda dengan asuransi komersial, asuransi sosial adalah asuransi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah yang bersifat wajib untuk semua penduduk dengan harga premi yang ditetapkan sama rata dalam satu negara. Kemudian, asuransi yang ketiga berdasarkan jenis asuransi. Berdasarkan jenis asuransi, asuransi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Pada konsepnya, asuransi umum dan asuransi jiwa sama-sama memberikan perlindungan dengan memindahkan atau mengalihkan risiko. Asuransi jiwa dan kerugian hanya dibedakan pada objek yang akan diproteksi. Pada asuransi jiwa, yang diproteksi adalah finansial keluarga ketika si pencari nafkah atau tulang punggung keluarga meninggal dunia. Berbeda dengan asuransi jiwa, asuransi umum berfungsi untuk mengganti kerugian finansial akibat kerusakan atau kehilangan harta benda. Asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing memiliki produk asuransi yang berbeda. Asuransi jiwa memiliki produk asuransi yang pertama adalah asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi dwiguna, dan asuransi unit link. Asuransi jiwa berjangka memberikan proteksi kepada pemegang polis dalam kurun waktu tertentu. Lama waktu yang ditetapkan biasanya dimulai dari 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, sesuai dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Kemudian, selanjutnya adalah produk asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi jiwa seumur hidup memberikan proteksi kepada pemegang polis selama seumur hidup. Seumur hidup yang dimaksud ialah 99 tahun atau 100 tahun. Kemudian, asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna menawarkan dua fungsi, yaitu manfaat antara asuransi jiwa berjangka dan tabungan untuk pendidikan anak dan dana pensiun. Yang keempat adalah asuransi jiwa unit link. Unit link adalah sebuah asuransi jiwa yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai proteksi dan investasi. Berbeda dengan asuransi jiwa, asuransi umum memiliki lebih banyak produk daripada asuransi jiwa, seperti kendaraan bermotor, properti, perjalanan, kebakaran, kecelakaan diri, dan pengangkutan. Mengingat kasus-kasus asuransi yang sering terjadi di Indonesia, ditambah lagi beberapa waktu lalu ada kasus asuransi yang gagal bayar atau tidak bisa diklaim, padahal tertanggung telah membayar premi atau iuran secara rutin, maka kita seharusnya lebih bisa memahami bagaimana cara kita untuk tidak menjadi salah satu korban asuransi tersebut. Cara yang pertama adalah kebutuhan. Cari tahu terlebih dahulu fungsi asuransi dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebelum kita membeli asuransi, kita mesti terlebih dahulu tahu kita membutuhkan asuransi apa dalam hidup kita yang perlu diproteksi apa. Apakah untuk membayar biaya rumah sakit, atau untuk menggantikan income kita setelah kita sakit kritis, atau untuk memproteksi harta benda kita. Banyak dari kita yang mempunyai asuransi, tapi tidak memahami dengan baik asuransi itu untuk apa dan bagaimana asuransi itu bekerja, karena tidak disertai dengan pengetahuan asuransi dengan baik.
Selanjutnya adalah premi. Jumlah premi harus kita sesuaikan dengan budget kita atau dengan kemampuan kita. Idealnya premi seluruh asuransi sekitar 10% dari penghasilan kita. Misalnya income kita sekitar 3 juta rupiah per bulan. Bisa kita alokasikan 10% atau 300.000 per bulan untuk membayar premi asuransi. Intinya, jumlah premi yang kita bayarkan harus sesuai dengan kemampuan kita agar bila di kemudian hari terjadi klaim, maka perusahaan asuransi dapat memproses klaim yang kita ajukan. Yang selanjutnya adalah mengecek track record perusahaan asuransi. Percuma kita mendapat perusahaan asuransi yang murah dan bagus, tapi nanti belum tentu bisa diklaim atau malah lebih parahnya asuransi tersebut gagal bayar. Jangan sampai pas kita udah rajin bayar premi, kita mengalami hal tersebut ya. Salah satu indikator untuk mengecek apakah perusahaan asuransi bisa membayar atau enggak dalam jangka waktu panjang adalah indikator RBC atau Risk Based Capital. Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan bahwa semua perusahaan asuransi RBC-nya minimal 120%. Semakin tinggi RBC-nya, maka semakin baik dan aman perusahaan asuransi tersebut. Jadi habis ini kita boleh ngecek perusahaan asuransi mana yang RBC-nya lebih dari 120% yang mungkin kita bisa membeli produk asuransi di perusahaan tersebut, di mana ketika kita memilih perusahaan asuransi yang lebih dari 120%, kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya adalah melakukan konsultasi. Setelah kita mengetahui kebutuhan, premi, dan perusahaan asuransi yang cocok, segeralah konsultasikan kepada perusahaan asuransi langsung atau kepada pemasar asuransi yang telah berpengalaman di bidang asuransi cukup lama. Semoga bermanfaat dan pastikan kamu sudah terproteksi dengan asuransi untuk kepentingan hidupmu dan hidup orang-orang yang kamu sayangi. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video yang lainnya ya. Bye-bye.